Bapak Ibu sekalian. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pada siang hari ini, izinkan saya atas nama Dr. Edi Panjaitan, SA, SEMM, selaku peserta pekerti angkatan ke-6 tahun 2022 Universitas Bengkulu. Pada kesempatan siang ini, saya akan memberikan materi kepada mahasiswa saya terkait perilaku organisasi dan di akhir paparan ini memberikan suatu tugas kelompok ataupun tugas yang untuk dibahas terkait dengan problem persoalan yang ada di suatu instansi pemerintah yaitu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan kondisi laut kita yang begitu luas ditambah dengan persoalan yang sudah ada saat ini. Next. Slide. Next. Ya, klik terus. Kepribadian bisa kita lihat dari gambar yang ada dalam slide ini adalah dua bentuk wajah yang berbeda. Kepribadian dan nilai. Satu sisi menunjukkan wajah seorang laki-laki, sisi menunjukkan wajah seorang wanita. Bagaimana hubungan kepribadian dengan nilai? Next. Halo Mbak Dika, dengar Mbak Dika? Slide-nya next. Ya, lanjut. Klik terus. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian saling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa didukung, yang ditunjukkan oleh seseorang. Next. Faktor-faktor penentu kepribadian salah satu adalah faktor keturunan. Berfokus pada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak, yaitu rasa malu, rasa takut, agresif, yang dapat dikaitkan dengan karakteristik genetis bawaan. Jadi tolong untuk para mahasiswa saya sekalian yang saya banggakan agar fokus, nanti kesempatan tanya jawab akan saya buka di materi terakhir dengan tugas-tugas tambahan dari saya. Kemudian masih berfokus kepada anak-anak. Bagaimana perilaku kepribadian orang yang kembar. Ternyata kepribadian anak kembar yang dibesarkan di keluarga yang berbeda ternyata lebih mirip dengan saudara. Bapak di mute, Pak. Pak di mute, kita nggak dengar. Pak Edi di mute. Oh, Nah. siap. Sudah bisa didengar, Bu? Atau mungkin kita ulangi dari pertama, Bu ya? Tolong dibalik lagi Mbak Dika dari awal. Sudah, Sudah, Pak. bisa Sudah, dari Pak, sini Pak. aja, Pak. Mulai dari Lanjut, sini Pak. aja, Pak. Lanjut, Pak. lanjut. Slide Oh, ini, dari Pak. sini, oke. Faktor-faktor kepribadian, yang pertama adalah, yang paling mendukung adalah faktor keturunan. Itu berfokus kepada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak, yaitu rasa malu, takut, dan agresif, dapat dikaitkan dengan karakteristik genetis bawaan. Kemudian masih berfokus pada anak-anak, yaitu anak kembar. Hasil penelitian yang menyatakan kalau anak kembar itu dipisahkan sejak lahir, sifat bawaannya itu malah lebih mirip dengan saudara kembarnya dibandingkan dia di hidup satu atap. Next. Kemudian faktor penentu kepribadian lainnya adalah faktor lingkungan. Ini sudah jelas, lingkungan di mana tempat kita tumbuh dan dibesarkan, yaitu norma dalam keluarga,
teman-teman, kita bergaul, dan kelompok sosial di mana kita akan bersama-sama dengan pengaruh lain yang kita alami. Kemudian tidak terlepas dari budaya, yang jelas akan membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian faktor keturunan membekali seorang dengan sifat dan kemampuan bawaan. Tetapi potensi penuhnya ditentukan oleh seberapa baik dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Next. Sifat-sifat kepribadian adalah karakteristik yang sering ditunjukkan dalam berbagai situasi. Disebut sifat-sifat kepribadian. Pada umumnya berupa tadi rasa malu, patuh, malas. Para mahasiswa sekalian bisa merasakan itu di dalam kehidupan sehari-hari dan kepada pribadinya sendiri. Ambisius, setia, dan ada rasa takut, dan lain sebagainya. Sifat-sifat kepribadian telah menjadi hal yang mendapatkan perhatian yang cukup besar. Mengapa? Karena sifat-sifat kepribadian dapat membantu proses seleksi karyawan ataupun pegawai dalam suatu instansi pemerintah ataupun swasta. Menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu dan memandu keputusan pengembangan karir. Next. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling sering digunakan untuk mengetahui bagaimana individu akan merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Hasilnya sebagai berikut. Kalau kita bandingkan antara ekstrovert dan introvert, individu dengan karakter ekstrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, suka bergaul dan tegas. Sedangkan introvert digambarkan sebagai individu dengan pendiam dan pemalu. Kemudian bagaimana dengan sensitif? Dengan intuitif. Individu dengan karakteristik sensitif digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urusan yang lebih detail, urutan yang detail, runtun begitu. Itu orang-orang yang sensitif itu. Sedangkan intuitif dia mengandalkan proses-proses yang tidak sadar gitu. Dia lihat dengan suatu gambaran secara umum. Next. Kemudian bagaimana tipe pemikir dan perasa? Tipe pemikir dilawan dengan tipe perasa adalah individu dengan karakter pemikir menggunakan alasan dan logika untuk menangani berbagai masalah. Sedangkan perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Bagaimana dengan karakter memahami dan menilai? Nah ini. Memahami dan menilai, individu yang cenderung memiliki karakteristik memahami itu menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan karakter yang menilai atau pribadi yang menilai itu cenderung lebih fleksibel dan spontan. Next. Ada 5 model, ada 5 tipe model besar faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah ekstraversi atau extraversion. Itu tipikal manusia yang suka mudah bergaul, banyak berbicara, tegas dan percaya diri. Ini kan banyak kita temukan di dalam lingkungan kita bergaul di antara teman-teman mahasiswa sekalian. Yang kedua adalah mudah akur atau mudah bersepakat. Baik budi orangnya pasti, kooperatif, dapat dipercaya dan perhatian. Mungkin akan kita temukan dalam kehidupan kita. Ada yakin di antara rekan-rekan juga seperti itu. Kemudian sifat hati atas, ulet, dan memiliki NACS atau needs of achievement. Bagaimana dengan stabilitas emosi? Pokoknya apapun yang beres. Ada yang kelima, terbuka terhadap hal baru. Orangnya pasti imajinatif, responsif, kreatif, dan intelek fleksibel. Next. Ada aliran 3 sisi gelap kepribadian. Aliran pertama dia aliran Machiavellisme, merupakan suatu sifat kepribadian yang melibatkan keinginan untuk memanipulasi orang lain untuk kepentingan seseorang. Karena kalau kita ketahui bersama para mahasiswa sekalian, aliran Machiavellisme adalah aliran yang mengatakan manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Untuk mencapai tujuan dan harapannya dia,
targetnya dia akan mengalahkan segala cara. Itulah dia aliran Machiavellisme. Kemana dengan aliran narsisme? Narsisme ini bersumber atau berasal dari bahasa Belanda. Adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Banyak kita temukan di dalam kehidupan kita di kampus, di dalam lingkungan keluarga ataupun rekan-rekan kita sekalian. Kemudian bagaimana dengan sifat kepribadian yang gelap lainnya adalah psikopat, yang selalu membuat kamuflase yang rumit, memutar balik fakta, menebar fitnah, dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri. Next. Menilai kepribadian adalah alasan penting mengapa manajer perlu mengetahui cara menilai kepribadian. Karena penelitian menunjukkan bahwa tes-tes kepribadian sangat berguna dalam membuat keputusan perekrutan. Next, terdapat 3 cara utama untuk menilai kepribadian. Yang pertama, survei mandiri. Yang kedua, survei peringkat oleh pengamat. Yang jelas itu adalah pengamat yang bisa dipercaya. Kemudian ukuran proyeksi. Next. Sifat kepribadian yang utama yang mempengaruhi perilaku organisasi adalah sifat kepribadian yang selalu mengevaluasi inti diri. Selalu berpedoman kepada harga diri dan lokus kendali. Kemudian aliran Machiavellisme yaitu orangnya pragmatis, orientasi kepada hasil yang saya katakan tadi. Bagus, aliran bagus. Ada jeleknya? Ya ada. Itulah bermacam cara, bermacam model ya. Kemudian narsisme, cenderung arogan dan egois dia. Mau menang sendiri gitu ya. Kemudian kalau sifat kepribadian yang pemantauan diri, mudah menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Dimanapun dia ditempatkan, dia akan mudah untuk bergaul dan menempatkan diri. Kemudian pengambil risiko. Risk taker, PS, seperti PR. Jadi di dalam kehidupan kita ada kepemimpinan yang memang berani mengambil risiko. Membuat perubahan-perubahan, manajemen perubahan di dalam organisasinya, dengan harapan kondisi itu akan membuat output yang positif kepada organisasi yang baik. Tapi ada pemimpin yang memang seperti player dia, bermain aman aja. Yang penting, ataupun pegawai yang bermain aman, yang penting saya terima gaji tiap bulan. Ngapain gue pikirin? Dia ketemu zona nyamannya. Orang-orang ini kalau kita aja berkembang dan membesar, ini tidak bisa ini, agak sulit. Ya, bagaimana dengan kepribadian tipe A? Agresif, tidak sabaran, kurang santai. Gopo, semua pekerjaan itu dikerjakan dengan terburu-buru. Ada bagusnya, dan juga ada tidak baiknya, ataupun kurang baiknya. Tapi itulah kepribadian manusia, nggak bisa kita pungkiri. Kemudian kepribadian proaktif. Cenderung opportunities, berani bertindak, inisiatif, dan tekun. Jadi, ambil keputusan dulu. Ambil risiko, nanti belakangan kita urus. Next. Bagaimana dengan value ataupun nilai? Lanjut. Nilai itu apa? Menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi ataupun sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau kurang atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai juga mempunyai kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung lama. Next. Kenapa pentingnya nilai? Karena nilai berpengaruh terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman dan motivasi individu dan bisa berpengaruh pada persepsi kita. Itu jelas ya. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku, misalnya imbalan berdasarkan prestasi kerja adalah benar. Dimanapun seorang karyawan, pegawai, kalau dia diberikan imbalan dengan prestasi kerja dia, itu sudah pasti benarnya. Karena merupakan bagian daripada teori motivasi ya. Kemudian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Ini menurut penilaian, pentingnya penilaian ini. Karena kadang-kadang senioritas ini kalau kita berpedoman pada senioritas seperti mohon maaf di TNI. Seniornya kerjanya tidak baik, kurang bagus, kurang responsif, dan hampir dikatakan kategori malas. Tetapi karena kesenioran,
dia harus digaji lebih tinggi, gitu ya, atau lebih besar. Lanjut, next. Kepribadian dan nilai di tempat kerja. Dulu organisasi hanya mengkhawatirkan masalah kepribadian, fokusnya mencocokkan individu dengan pekerjaan tertentu dulu. Sekarang masih dipakai, masih di bagian-bagian atau di organisasi tertentu. Sekarang perhatian telah berkembang hingga mencakup seberapa cocok kepribadian dan nilai individu tersebut dengan organisasi. Itu jelas. Semua instansi pemerintah ataupun swasta merekrut pegawai berdasarkan dan berpedoman kepada psikotes yang ada poin kepribadian di situ. Itu sangat penting. Cocok atau tidak orang ini di sini? Karena sangat disayangkan kemampuannya memang luar biasa, tapi kepribadian ataupun passionnya seseorang tersebut tidak di situ, akan sia-sia ataupun sulit berkembang ataupun sulit dieksplor kemampuan dia yang sebenarnya. Kemudian fleksibilitas seorang pelamar untuk memenuhi situasi yang berubah dan komitmen terhadap organisasi dianggap lebih penting daripada kemampuan mereka melakukan pekerjaan tertentu. Ya, ini dia. Ya, next. Para mahasiswa sekalian, kesesuaian individu dengan pekerjaan adalah sesuai dengan teori kepribadian, personality job fit theory, didasarkan pada pendapat seorang kesesuaian antara karakteristik kepribadian seorang individu dengan pekerjaannya. Orang yang realistis lebih cocok kerjanya apa? Mekanik, operator, perkaitan petani. Kemudian bagaimana dengan orang yang investigatif? Lebih cocok menjadi ahli. Ya. Biologi, ekologi, matematika, sosial. Kemudian bagaimana dengan kepribadian yang sosial? Pekerja sosial, guru, konselor, psikolog, dan klinis. Bagaimana orang yang kepribadiannya konvensional? Akuntan, manajer, perusahaan, kasir bank. Bagaimana giat? Lebih cocok pada pengacara dia. Agen real estate humas. Makanya orang-orang karakter seperti ini, seperti orang-orang Batak kan bisa cocok begitu. Jadi orang-orang hukum gitu ya. Artistik. Pelukis, musisi, penulis interior. Next. Next. Kesesuaian individu organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah, serta kesesuaian antara nilai karyawan dengan kultur organisasi menjadi dasar kepuasan kerja, komitmen terhadap organisasi dengan tingkat perputaran karyawan yang lebih rendah. Next. Saya sedikit percepat dengan jenis-jenis nilai tadi ini. Jadi menurut Milton Rockets menceritakan bahwa ada terdiri dari dua kumpulan nilai. Klik lagi, nilai terminal yang pertama merujuk pada keadaan akhir yang meningkat merupakan tujuan dicapai seseorang selama hidupnya. Kemudian nilai instrumental merujuk pada perilaku atau cara yang lebih suka untuk mencapai suatu terminal. Paparan saya ini para mahasiswa ataupun materi saya ini bisa nanti di copy ataupun diambil oleh para mahasiswa, bisa dipelajari. Namun kita langsung kepada slide ke-29 kalau tidak salah. Coba host yang terkait dengan latar belakang persoalan kita yang kita hadapi saat ini. Saya mulai lanjut terus. Ya, mulai ini latar belakang slide 27. Slide 27. Coba di slide show kan, slide 27 mulai 27 ya. Para mahasiswa sekalian, saya akan membuat studi kasus atau ulangi. Slide 27, slide 27. Ya, para mahasiswa sekalian bisa melihat slide 27. Saya Iya, Pak. Membuat studi kasus. Saya membuat studi kasus ini terkait dengan real time, suatu kegiatan. Nanti silakan para mahasiswa sekalian
mempelajari ini dan dari latar belakang ini saya akan memberikan suatu proses. Silakan diselesaikan dengan kerja kelompok. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 dihadapkan dengan luasnya wilayah Republik Indonesia ini, serta tuntutan dan tantangan tugasnya Bakamla RI saat ini harus segera berbenah diri untuk menjadi lebih baik untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional di tengah perkembangan situasi keamanan. Ini ada apa dengan terkait dengan kepribadian? Nah, tadi kepribadian yang cocok dengan ini seperti apa gitu ya. Jadi situasi keamanan maritim yang menantang, kompleks, serta berubah, yang cepat berubah dan tidak menentu di masa depan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Sehingga diperlukan suatu kebijakan dan manajemen strategi secara komprehensif, sistematis, dan integratif dikaitkan dengan kemampuan SDM. Bagaimana kita dalam melaksanakan WIRPing di dalam penerimaan dalam suatu penerimaan menjadi seorang personil ataupun pengawal Badan Keamanan ataupun Indonesia Coast Guard. Kemudian slide berikutnya next. Ini latar belakangnya seperti ini. Selain itu telah ditetapkan 3 alur laut kepulauan Indonesia ALKI. Hal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari jalur Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Line of Trade (SLOT) internasional. Artinya, alur tersebut untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasar Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 82. Hal ini menuntut adanya perhatian khusus terhadap keselamatan bernavigasi, perlindungan lingkungan laut, dan keamanan maritim. Next, ya. Nah, ini dia permasalahannya. Nanti silakan para mahasiswa melihat dan mendiskusikan. Saya meminta cari kenapa dari latar belakang ini dibutuhkan disiplin kerja yang tinggi, kemudian komitmen organisasional yang tinggi untuk jadi pengawal Bakamla RI, karena mengingat bahwa pegawai yang bertugas di Bakamla RI ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Maka sangat penting di sini keterlibatan pemimpin, memiliki kebijakan dan strategi yang tepat di dalam mengelola, mengatur, menempatkan pegawai pada posisi yang tepat sesuai kompetensinya. Kemudian, mengapa diperlukan, pertanyaan saya yang kedua nanti tolong didiskusikan oleh grup ataupun kelompok yang sudah saya bagi menjadi 5, yang perlu kita bahwa kekuatan keamanan laut di sebuah negara di masa damai terukur dalam komponen konseptual, fisik, dan moral dengan faktor Indonesia Coast Guard, yaitu Bakamla RI sebagai komponen utama. Yang diawaki harapannya adalah pegawai-pegawai pada level manajemen sampai dengan level pelaksana sebagai tulang punggungnya. Dengan demikian, keunggulan pegawai Bakamla RI itu merupakan tuntutan yang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bakamla RI harus diawaki oleh pegawai-pegawai yang memiliki komitmen organisasi dan disiplin kerja yang tinggi, yang capability yang mumpuni, terlatih, terdidik. Kemudian pertanyaan saya ketiga, tolong para mahasiswa mendiskusikan bentuk perilaku organisasi apa yang lebih cocok dengan cerita dari latar belakang yang sudah saya ceritakan kepada para mahasiswa sekalian. Kebutuhan personal yang yang terlatih, terdidik, dilengkapi peralatan yang baik, jamin kesejahteraannya, untuk menjadi jati diri abdi negara. Sehingga seperti apa yang profesional? Demikian mungkin paparan ataupun materi kuliah saya pada pertemuan pertama ini. Silakan para mahasiswa, nanti saya minta pertemuan berikutnya minggu depan. Kita harapkan kita sudah melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan tiga tugas yang sudah saya sampaikan tadi. Saya akhiri perkuliahan pertama kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Selamat siang.